Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Mbok D seperti biasa guys, kileng-kileng seperti Mbok D kinuk-kinuk selalu. Begitu guys, saat ini Mbok D lagi menunggu sang suami tercinta. Seperti biasa guys, masih belanja dan hobinya memang belanja. Itulah suaminya Mbok D ya, tapi Mbok D nikmatin aja. Mbok D nggak mau ribut gitu ya. Terus begini loh guys, Mbok D kan cerita ada pengalaman masa lalu Mbok D waktu Mbok D bercerai itu guys ya. Jadi perceraian Mbok D itu luar biasa guys. Perceraian itu benar-benar menguras energi, menguras tenaga, menguras dompet, menguras segala-galanya gitu guys. Jadi perceraian itu gimana ya? Selain Mbok D banyak kehilangan gitu ya, kan Mbok D pernah cerita juga teman pun semua pada menjauh dari Mbok D karena ya itu. Tapi aku nggak tahu ya guys, kok ada teman Mbok D yang cerai kok malah teman yang menjauhi gitu loh. Jadi tanpa sadar itu kebanyakan karena waktu cerai itu kan Mbok D jadi janda gitu kan. Nah biasa guys, ibu-ibu takut ibu-ibu takut kalau suaminya digoda sama janda. Padahal tuh nggak gitu guys, karena Mbok D sih sak bejat-bejatnya gitu ya. Mbok D kalau suruh pagar makan tanaman tuh nggak seru lagi gitu guys. Jadi kayaknya merusak semuanya sendiri ya gitu. Jadi tidak mungkin gitu kalau Mbok D kan. Tapi banyak orang berpikiran seperti itu dan itu terjadi gitu loh guys. Mungkin Mbok D nggak bisa menyalahkan orang itu nggak bisa menyalahkan orang-orang tersebut maksudnya, karena sebenarnya memang ada gitu ya. Tapi itu tadi kalau Mbok D sih nggak bisa ambil itu buat Mbok D bukan resiko lagi, tapi nggak etis lah gitu. Suaminya temen diambil gitu kan. Tapi yang Mbok D nggak ngerti di sini, semua itu kok jadi mencurigai gitu loh. Jadi kayak ya sampai ada yang bilang ya itu guys, video yang lalu Mbok D udah bilang, ada yang bilang katanya kalau dipuji suamiku jangan GR ya, katanya gitu, karena suamiku tuh muji cuma basa-basi doang. Terus suamiku cuma cinta sama aku gitu katanya. Padahal Mbok D cuma senyum-senyum aja gitu ya. Maksudnya apa gitu loh. Karena Mbok D ini kan bukan anak kecil lagi yang yang seharusnya tuh itu nggak harus diomong gitu ya guys. Karena itu hal-hal yang tidak pantas diutarakan sebagai teman gitu kan. Tapi ya inilah guys. Nah ternyata bener kan si Pak Le. Seorang teman nggak mungkin seperti itu guys. Radio mahal. Es bist du geeignet. Iya. Was riecht das? Iya. Du, hä? Nih. Du. Nih. Ya begitu guys. Jadi waktu Mbok D jadi janda itu guys, jadi agak sedikit berat gitu loh guys cobaannya, karena selain Mbok D dikucilkan dari teman-teman yang bukan mengaku sih, Mbok D yang ngaku kalau itu teman-teman Mbok D.
Tapi bahwa mereka sudah menyatakan dengan kata-kata bahwa mereka tidak pernah menganggap Mbok De teman gitu, cuma dianggap kenalan saja, karena tidak pantas Mbok De jadi teman mereka, karena Mbok De orang miskin guys, jadi tidak pantas untuk ditemani gitu. Jadi yang pantas ditemani itu hanya orang-orang yang branded, kaya raya, ya menurut mereka mungkin cantik ya. Sebenarnya cantik itu relatif ya, jadi nggak bisa dibilang cantik dan jelek. Setiap manusia itu menurut Mbok De sama ya. Jadi kecantikan itu relatif aja, karena selera juga gitu ya. Ada yang bilang Mbok De ini sangat cantik gitu ya. Maksudnya bukan cantik di wajah atau di mana guys, cantik hatinya gitu loh. Ya, tuh kata Pak Le ngasih jempol. Nah, seperti Pak Le pun bilang bahwa Mbok De ini orang yang tercantik sedunia gitu kan. Itu menurut Pak Le ya toh. Apa selera Pak Le Mbok De. Ini Pak Le kayak ngerti aja apa yang Mbok diceritain gitu kan. Nah jadi seperti itu guys. Memang mereka tidak mengutarakan hal ini. Baby Road. Mamma mia. Nah, tapi ya nggak apa-apa lah, Mbok De terima aja. Karena itu tadi guys, videoku yang lalu kan Mbok De pernah bilang di dalam grup itu kalau Mbok De yang nulis tidak ada yang ngeladeni gitu kan. Tapi giliran yang nulis yang kaya itu, kaya menurut mereka ya guys. Mbok De itu kalau bilang kaya itu seperti apa sih? Karena orang kaya itu tergantung cara kita berpikir gitu ya. Was ist geregnet? Ya. Stark geregnet. Ya. Echt? Ja. Warum bist du nicht reinkommen? Warum soll ich rein? Ja, mich besuchen. Ja, genau, du bist fast ins Bett, gell? Ich bin so ein bisschen nervös. Ja, ich denke, jetzt schalte da wieder mein Handy. Ja. Wann kommst du? Ja, genau. Aber gut ist, ich habe ja Beschäftigung, verstehst? Jadi begitu guys. Ich war schon drin, ich habe schon gedacht, jetzt kommt gleich der Anruf. Ja, fast. Fast. Was ist falsch? Fast angerufen. Und dann? Ja, und dann kommst du. So laufst du. Was habe ich geholt? Ja, ich weiß. Das zweite Wahl. Ya, nice. Ya begitulah guys. Jadi ini kisah nyata guys. Jadi Mbok De bercerai itu makan biaya sangat banyak sekali. Selain makan biaya banyak sekali, Mbok De kehilangan, yaitu tadi Mbok De anggap teman tapi bukan teman. Tapi nggak apa-apa lah, karena mereka yang melarikan diri karena takut suaminya tak rebut guys. Jadi ya wes, mereka melarikan diri satu persatu. Enggak satu persatu sih guys, itu satu grup. Ada berapa orang sih? Tunggu Mbok dihitung dulu ya. Sebenarnya nggak banyak sih, cuma 5 orang sih guys, 5 orang melarikan diri. Ya begitu guys. Jadi Mbok De itu ganska reden ganz normal. Ya jadi ada beberapa orang lah melarikan diri dari Mbok De, atau cara kasarnya tuh Mbok De dibuang dari mereka gitu. Tapi nggak apa-apa kok guys, tetap Mbok De ini. Also nur auf, was die sagt. Was denn? Also bloß auf, was meine Frau sagt. Was denn? Ich sag bloß, pass nur auf. Was sih? Pass auf, was meine Frau sagen. Ya. Ini si Pak Le kayak tahu aja, katanya hati-hati apa yang istriku bilang. Hati-hati. Ya. Kennt ihr das Sprichwort auf Schwäbisch? Hätte Fahrradkette. Ya, genau. Kleine Witze. Iya. Hätte Fahrradkette.
guys sudah bisa berenang. Aduh. Iya di luar tuh dingin guys, jadi kita kalau dalam mobil ini kan hangat, ngantuk bawaannya. Jadi begitu guys. Jadi seorang janda, apalagi kita di tengah-tengah orang-orang seperti itu guys, itu sangat gak enak sekali karena selalu dicurigain, terus selalu 9 Minuten ist nach Premiere. deswegen muss schnell. Nee, man muss langsam gehen. Hallo guys. Ya. Oh, jetzt kommt Regen und Blitz. Jadi seperti itu guys. Berarti perceraian itu kehilangan beberapa orang. Dari pihak Mbok De sih sangat sedih gitu ya, karena kok bisa seperti itu. Karena kalau namanya seorang teman itu, apapun keputusan daripada teman itu tetap kita menghargai, karena kalau teman tuh apapun yang terjadi tetap teman gitu kan. Tapi di Mbok De itu begitu guys. Jadi kejadian Mbok De perceraian itu semuanya tutup pintu guys. Jadi semua tutup pintu, takut. Aufpassen, was du sagst. Ya, Aufpassen. takut kalau Mbok De itu ya mungkin minta bantuan atau gimana, nggak tahu ya guys. Semuanya menghilang gitu. Jadi Mbok De cukup tahu aja ternyata yang namanya teman itu kita bisa lihat di saat kita punya masalah. Apakah dia akan tetap menemani kita atau mereka akan melarikan diri. Di situ kelihatan semua guys, mana yang teman, mana yang akhirnya menjadi lawan gitu. Oke guys, disinilah Mbok De jadi tahu gitu loh. Oke, Mbok De tidak begitu konsentrasi hari ini ngevlognya. Pokoknya pada intinya setelah perceraian Mbok De banyak kehilangan teman-teman karena takut suaminya direbut guys. Begitu guys. Jadi Mbok De bangga juga gitu. Seorang Mbok De kok dicurigain, ditakutin kerebut suaminya gitu loh guys. Jadi Mbok De bangga juga. Wenn billig, jetzt ist Nachmittag, danken bitte. Morgen. Ich komme ja zu spät zu deiner Premiere. Ja, wenn du ein bisschen schnell es geht, dann gleich aufmachen zu den Ding. Nicht Trudel. Ja, wo bist du hin? Ja, er muss ja umdrehen, oder? Anstatt andere Seite. Mama mia, inilah kalau balik mau ngisi bensin guys. Gitu loh guys. Jadi cerita daripada Mbok De ini sangat menyedihkan sekali gitu apa. Perceraian langsung dikucilkan dari apa beberapa teman gitu, bahwa apa Mbok De di sini dibilang anu ya apa sok tahu dan kok sok tahu, pokoknya Mbok De disyukurin lah gitu karena perceraian dan segala macam. Jadi semua itu ya tadi guys, karena Mbok De sempat cari rumah, Mbok De sempat tempat tinggal itu apa namanya nggak ada gitu ya. Jadi tapi di sini tuh nggak ada gitu guys. Sebagai manusia apa biasa sampai di kolong jembatan tuh nggak ada gitu guys, kecuali memang orangnya tuh bener-bener memang mau jadi apa ya, orangnya sendiri yang mau gitu loh. Tapi kalau karena orang tuh punya masalah terus gimana itu kita ada yang nampung kok guys, jadi nggak usah takut gitu loh. Itu pemerintah yang nampung kita. Tapi Mbok De nggak sampai sejauh itu sih guys. Jadi
Mbok D itu belum punya tempat tinggal, tapi Mbok D masih tinggal sama mantan gitu loh guys. Jadi bukan berarti Mbok D itu langsung di jalan hidupnya gitu, enggak juga gitu. Cuma yang Mbok D lihat di sini, setelah Mbok D jadi janda itu itu Mbok D dijauhin sama teman-teman semuanya itu, yaitu tadi ada yang nyeletuk di Mbok D, itu ngomong kalau disapa sama suaminya tuh jangan GR gitu kan. Padahal Mbok D itu orangnya ramah seperti ini, tapi kalau Mbok D suruh jadi pagar makan tanaman itu bukan Mbok D gitu loh ya. Jadi harus viel tangan 50 Euro habe ich naik. so schnell. Oke. Nah begitu guys, jadi ceritanya Mbok D ini 2 kadang-kadang Euro habe ich. 2 Euro kostet das Benzin. Bensin mahal guys, mahal. Aber ist gut. Letztes Mal habe ich für 2,23. Nee, letztes Mal habe ich getankt, da war es 2,25 Euro. Bei mir 23. Und jetzt habe ich getankt für 55 Euro und bekomme 29 Liter. Und da wo ich letztes Mal getankt habe, habe ich gerade mal 20 Liter bekommen. Ja. Also habe ich jetzt 8 Liter mehr bekommen. Ja. 8 Liter super mehr. Das ist nämlich fast halb, das ist nämlich schon mehr als halb voll. Zwei Striche über halb. Okay. Gut, Danny. Jetzt ist gut. Ja, nicht gut. Alles ist super. Jetzt kann man mal wieder fahren nach Sindelfingen. Ja, musst du das sagen jetzt? Wieso? Ja, jetzt ganze Welt weiß, wo wir gehen. Vielleicht habe ich gesagt. Ja, okay, vielleicht. Vielleicht. Ja, was anderes machen wir. Ja, genau. Mal überlegen. Genau. Nah ya begitulah guys, ini ceritanya Also, Mbok D, dann machen wir Feierabend für heute. curhatan Mbok D, di mana Mbok D ditinggalin para mantan. Buat aku itu semuanya mantan ya guys ya, karena dan bukan teman memang. Jadi pengakuan dari mereka itu benar, karena mereka bilang memang aku nggak pernah dianggap sebagai teman kok. Yang merasa nganggap teman itu kan dirimu sendiri gitu. Jadi ya begitulah guys, nasibku tuh seperti itu guys. Jadi ya wis harus direlakan gitu guys. Ich weiß, der Handy lenkt gerade ein bisschen ab. Naja, Baby, war ein Kind mit Fahrrad. Dann ist Spiegel, denken das ist Spiegel. Ach so, okay. Dann immer so. Gitu. Jadi begitu guys, pokoknya pada intinya berteman tuh dengan siapapun, nggak usah milih-milih. Kalaupun orang punya masalah guys, kita tidak berhak menghakimi dan kita Das lenkt mich gerade auch ein bisschen. tidak bisa meninggalkan di saat teman kita punya masalah gitu guys. Karena suatu saat kalau kita punya masalah memang kita nggak perlu bantuan orang gitu guys. Kita selalu ukur dengan diri kita sendiri guys. Jadi kalau menurut Mbok D, kita janganlah berbuat seperti itu, karena setiap kita pasti punya masalah guys suatu saat gitu kan. Tapi kalau kita menanam kayak gitu kejahatan ya. Jadi kalau menurutku temanilah orang yang apapun masalahnya itu kan pasti ada jalan keluarnya gitu loh guys. Tapi kalau selama teman kita punya masalah kita tinggalkan dia, kan itu sebenarnya kasihan sih. Aku pun sebenarnya nggak perlu bantuan sih guys, karena di sini semuanya itu sudah disediakan dan kita semua mampu berbuat sendiri ya. Di sini itu sudah diatur semua, tidak bertele-tele, semua ada hitam di atas putih gitu kan. Cuma karena beliau ini kan masih pemikiran secara primitif ya guys. Jadi ya maklum aja. Oke guys, terima kasih yang sudah menyimak videonya Mbok D. Ketemu lagi di video berikutnya dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan ya guys.
Sehat-sehat selalu guys. Bye bye. Das grad. Muah.